Halo guys, welcome back. Ketemu lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau mempersiapkan lahan buat nanam benih lagi guys. Setelah kita kemarin panen kacang hijau, dan sekarang persiapan lagi. Sebelum aku mempersiapkan lahan, aku mau keliling kebun dulu dan melihat tanaman kembang kol aku ya guys. Yang masih setia menonton videoku, terima kasih banyak guys. Ini bibit kembang kol aku yang aku pindahin dari sisa-sisa ya. Kebetulan banget guys, cuaca di tempatku lagi mendung ya, jadi enak ini kalau buat berkebun. Di sini aku langsung tuang aja ya guys. Ini tuh sekam yang sudah busuk, kohe sama kapur dolomit guys. Kalau buat takaran aku nggak pakai takaran ya guys, aku cuman kira-kira aja. Kalau kalian mau membuat media pakai takaran boleh ya, 2:1. Kalau tanahnya 2 ember, kohe 1 ember sama sekam 1 ember. Biasanya begitu ukurannya guys. Setelah bahan-bahannya tadi siap, terus aku cangkul-cangkul dan dicampur-campur seperti ini biar tercampur rata ya guys. Tujuan pencangkulan ini adalah biar semuanya rata dan tidak ada yang bergerombol. Mencangkul-cangkul seperti ini cukup melelahkan guys dan menguras tenaga, tapi ini juga bagus buat kesehatan ya guys, karena kita bisa bergerak dan kita jadi olahraga. Kalau kalian males mencangkul, boleh aduk-aduk aja pakai skop kecil guys, biar nggak terlalu menguras tenaga. Tapi kalau aku lebih suka mencangkul guys, karena hasilnya itu lebih maksimal ya. Berkebun itu kadang menguras tenaga guys, tapi setelah kita melihat hasilnya atau pas kita panen itu sangat menyenangkan. Setelah bahan media tercampur rata, kita bisa memasukkannya ke dalam polybag guys. Setelah kita selesai memasukkan ke dalam polybag, kita juga perlu mengecek kelembaban media tanam dengan cara saat dipegang itu basah ya guys, tapi tidak meneteskan air. Kita juga perlu mengatur kelembaban guys, caranya dengan menambahkan air sedikit demi sedikit hingga mencapai kelembaban yang diinginkan. Sedikit tips ya guys, pastikan media tidak terlalu padat agar air dan nutrisi dapat mengalir dengan baik. Dalam berkebun kalian juga harus memilih media tanam yang sesuai ya guys. Untuk tanaman hias atau sayuran, gunakan tanah yang telah diperbaiki dengan bahan organik. Hindari tanah yang berat dan padat ya. Bahan alternatif untuk tanaman pot, pertimbangkan penggunaan campuran yang mengandung bahan seperti kokopit dan perlit ya guys. Yang selanjutnya, tekstur itu juga penting ya. Media harus memiliki tekstur yang baik, yaitu tidak terlalu padat dan tidak terlalu gembur. Kalian juga bisa mencampurkan pasir ya guys untuk meningkatkan tekstur. Tapi di sini aku tidak menggunakan pasir guys. Penambahan kompos dan pengolahan kompos itu juga sangat penting guys, karena kompos meningkatkan retensi kelembaban dan memberikan nutrisi jangka panjang. Gunakan kompos yang telah matang dan bebas dari biji gulma ya. Sebelum kita gunakan komposnya, kita juga perlu memfermentasi dulu guys. Tujuan fermentasi adalah untuk menghindari pembusukan yang dapat merusak akar tanaman. Dan jangan gunakan kompos yang masih segar ya guys, karena kompos atau kohe yang masih segar dapat mengandung patogen atau terlalu tinggi kandungan nitrogennya. Karena kalau terlalu memaksakan, nanti tanaman kita bisa busuk dan menguning. Dan drainase juga sangat penting dalam persiapan media tanam. Pori-pori media untuk media tanam yang baik. Pastikan terdapat cukup pori-pori untuk memungkinkan aliran air yang baik dan menghindari genangan. Kalau perlu, campurkan bahan yang meningkatkan drainase ya. Dan pastikan wadah atau pot memiliki lubang drainase untuk mencegah penumpukan air di dasar pot. Bikin media tanam juga harus disesuaikan dengan musim guys. Selama musim hujan, pertimbangkan menambahkan bahan yang meningkatkan drainase untuk mencegah pengendapan air ya guys. Buat musim kering atau kemarau, pastikan media tetap lembab dan pertimbangkan menambahkan bahan yang membantu mempertahankan kelembaban. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara menyeluruh, kamu dapat mempersiapkan media tanam yang optimal untuk mendukung berbagai jenis tanaman dan kondisi pertumbuhan. Dan dengan pembuatan media tanam yang baik, itu tentunya dapat mempengaruhi kesuburan tanaman kita. Sampai di sini dulu videoku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Dan semoga videoku kali ini bermanfaat buat kalian.